Oke, sebentar ya. Sebentar. Iya, bentar, tunggu. Nah, sip. Oke, bisa dilihat semuanya ya? Bisa ya? Oke, jadi memang tahun ini APP mengambil tema refleksi persaudaraan kita. Ya, tahun 2021 pakai nama refleksi dan juga dinyatakan sebagai tahun Santo Yosef, Santo Pelindung keluarga dan para bapak serta kita semua. Dan tema besarnya KAJ mengambil semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu pasti sudah mengikuti 2 tema minggu lalu dan sekarang kita masuk tema ketiga. Di sini ada doa tahun refleksi yang Keuskupan Agung nyatakan. Jadi saya mau ajak sama-sama semuanya mendoakan di rumah ya. Saya baca dari sini. Oke. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah menggerakkan para perintis, para martir, dan mengutus banyak pribadi untuk terlibat dalam perjalanan hidup Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Kami sungguh mengasihi keuskupan kami, semakin ingin terlibat sehingga semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Bimbinglah kami agar mampu melihat ke dalam dan melakukan perbaikan diri, mengadakan perubahan yang diperlukan, dan mewujudkan niat-niat yang lebih baik dan lebih kokoh dalam menjalankan semua aspek kehidupan gereja dan masyarakat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mampu menjadi gembala baik dan murah hati yang dengan sukacita terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Turut menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih layak, terlebih selama masa pandemi, semakin memiliki perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan disabilitas, mengikuti teladan putramu, berbuah bagi kebaikan bersama. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, doakanlah kami. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah turut berdoa bersama-sama. Saya akan tayangkan Mars Tahun Refleksi untuk menyemangati kita semua ya. Boleh ya? Boleh nyanyi bersama-sama. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Yuk kita nyanyi di rumah. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang papa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat,
berkat, berbela rasa pada yang papan. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan, mewartakan kerajaan Allah demi gereja dan bangsa Indonesia. Oke, kita sudah menyanyikan mars yang sudah diminta untuk kita nyanyikan. Kita lanjut sebentar ya. Ini oke. Nah, kita punya 4 subtema ya. 4 subtema dari tema besar tadi ya. Semakin mengasihi, semakin terlibat menjadi berkat. Yaitu kita diajak untuk merangkum ya persaudaraan dalam keluarga, dalam masyarakat. Malam ini kita belajar tentang dalam alam ciptaan dan minggu terakhir dalam dunia digital ya. Lalu kita masuk minggu tenang. Minggu tenang persiapan biasanya kita pengakuan dosa di situ ya. Sebelum kita masuk di Minggu Palem tanggal 28 nanti. Bacaannya tadi sudah dibacakan oleh teman-teman sahabat-sahabat di lingkungan Serafim dan Mikael, Matius 6 25 sampai dengan 28. Tapi saya tayangkan lagi di sini nanti supaya kita mau belajar tentang ayat ini ya. Nah, himbauan dalam tema ketiga ini adalah mengutip bahwa semangat persaudaraan dengan alam ciptaan pernah digemakan oleh Santo Fransiskus. Kita tahu semua ya, kisah Santo Fransiskus adalah salah seorang santo yang mempunyai karunia bisa bicara sama tanaman dan tumbuhan di situ ya. Nah, baginya semua ciptaan adalah saudara dan saudari, bagian dari anggota keluarga Allah. Santo Fransiskus merasakan mengalami persaudaraan yang intim dengan seluruh alam ciptaan. Ya, Bapak Ibu kalau suka tanam tanaman ya atau pelihara binatang pasti suka berbicara juga, betul atau betul? Ya, oke, nggak apa-apa dianggap orang gila juga ya. Santo Fransiskus juga berbicara sama binatang, sama tumbuh-tumbuhan. Saya juga kalau lagi ngurusin tanaman hidroponik, saya ajak bicara, saya sayang ya, saya bersihin dari kutu-kutunya di situ. Nah, oke. Allah Bapa senantiasa memperhatikan semua ciptaannya, burung-burung, bunga bakung di ladang, tentunya juga kita manusia, terutama makhluk ciptaannya yang sempurna ya. Nah, sebagai makhluk ciptaannya, kita manusia dipanggil untuk melayani, memperhatikan, melindungi, merawat, memelihara alam ciptaan Tuhan, yaitu apa? Lingkungan hidup kita semuanya, ya di situ. Nah, di dalam tema APP tahun ini, kita diingatkan tugas perutusan bukan hanya menjaga keluarga kita, menjaga sesama kita, atau menjaga relasi kepada Tuhan, tapi menjaga, memelihara alam ciptaan Tuhan di situ. Nah, hal itu hanya mungkin terjadi apabila kita manusia tidak lagi ketakutan, tidak lagi khawatir akan diri kita sendiri, dan tergerak hatinya untuk mengasihi dan mencintai alam ciptaan manusia, alam ciptaan Tuhan. Makanya di sini kata tidak lagi khawatir dengan dirinya ya, itu saya ulang-ulang dengan warna merah. Ya, supaya kita diingatkan seperti dalam bacaan tadi Injil Matius bahwa janganlah kita khawatir ya. Tanda kasih dan cinta terwujud dalam tanggung jawab kita semua menjaga alam ini. Kalau kita masih punya kekhawatiran bagaimana kita bisa mengurusi alam ini ya. Karena masih terfokus pada masalah pribadi. Benar, kita manusia pasti nggak luput dari masalah pribadi. Tapi kita mau belajar malam hari ini dari pengajaran tema ketiga ini. Kita diberi akal dan kehendak yang baik. Diberi akal kehendak bebas oleh Allah Sang Pencipta kita yang diterimanya dari Tuhan kita. Ya, nah, tapi di sini karena kita diberi kehendak bebas, akal ya oleh Sang Pencipta kita, kita bukanlah tuan, bukanlah penguasa, bukanlah diktator atas ciptaan alam itu. Tetapi kita rekan kerja, teamwork oleh Tuhan. Ya, kita merupakan teamwork, ya, rekan kerja dari Tuhan sendiri sebagai pencipta alam ini. Jadi kita bukan diktator, bukan penguasa, ya, Bapak Ibu. Kita diingatkan tema ketiga ini, ya. Jadi ketika hidup kita tidak lagi khawatir dengan diri sendiri, ya,
kita pasti baru bisa memperhatikan alam ciptaan kita. Makanya tema hari ini penekanannya, Injilnya juga, janganlah kamu khawatir. Oke? Nah, Bapak Paus Fransiskus melalui surat ensikliknya Laudato Si, makanya belum lama ini ada Novena Rosario Laudato Si. Ingin mengingatkan, menyadarkan kita akan pentingnya peran dan tanggung jawab kita nih sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, manusia, dalam merawat elemen-elemen bumi sebagai saudara dan saudari keluarga kita juga. Ya, karena martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan juga sungguh baik. Kenapa dikatakan martabat mereka? Mereka itu adalah alam, ya, tumbuh-tumbuhan, binatang sungguh baik. Karena mereka juga memberi kita kehidupan, ya. Kalau kita bisa merawat tanaman-tanaman, kita bisa juga sukacita. Saya bikin tanaman organik, begitu tumbuh, panen, subur, bisa buat saya bagi-bagi, ya. Kangkung saya udah berapa kali saya panen, saya bagi-bagi di situ. Jadi bagi berkat. Saya sukacita, nggak apa-apa saya capek ngurusinnya, tapi saya sukacita, ya, di situ. Nah, memperlakukan ciptaan sebagai saudara dan saudari berarti tidak hanya menggunakannya, nggak hanya kita makanin aja, tapi kita nggak mau memulihkan. Sama aja, hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga, nggak hanya minta kita aja yang diperhatikan, tapi kita juga harus balas perhatian itu, ya, supaya kita saling memelihara di sini, ya. Oke. Nah, saya kasih tayangan ini. Ini gambar kucing. Kucing melihat anjing pasti takut, ya, pasti takut karena kucing lebih kecil. Tapi di sini janganlah sampai anjing ini melihat, nah si kucing ini menakutkan, ya, bayangan di tembok lebih gede, jadi menjadi singa, ya, raja hutan di situ. Ya, kita lihat. Nah, kekhawatiran kerap kali membuat kita semua hal-hal kecil terlihat jadi besar, padahal belum tentu di situ. Belum tentu. Makanya Injil tema ketiga nih bacaannya singkat, hanya beberapa ayat, 25, 26, 27, 28, tapi mengena bagi kita manusia di situ, ya. Kita lihat tadi anjing herder gagah berani, ya, kucing yang takut. Tapi begitu dilihat bayangan si kucing, jadi ciut, jadi kayak anjing kampung, anjing herder tadi, ya, karena melihat bayangan kucing jadi singa si raja hutan di situ. Oke, saya tayangkan lagi bacaan Injil yang tadi teman-teman sudah baca, ya, sekilas, ya. Oke, Matius 6, 25, 26, 27, 28. Boleh kita baca bersama-sama di rumah, ya, bareng dengan saya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebelum saya lanjut di halaman berikutnya, saya di sini memberi warna merah lagi kata perkataan janganlah khawatir. Di dalam 2 ayat ini sudah 2 kali dikatakan janganlah khawatir, ya. Ayat yang berikutnya, ya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Nah, di sini kata kekhawatiran, khawatir ayat 27, 28 saya warnai lagi supaya kita diingatkan. Manusia ini jangan terlalu banyak khawatir. Boleh khawatir, tapi jangan khawatir lebih besar daripada Allah kita. Ya, penjelasannya Bapak Ibu di sini. Jangan khawatir. Tuhan mau bicara apa, ya? Jangan khawatir. Kita lihat di sini saya dalam tema-tema ini saya banyak tayangan yang menarik, juga ada video-video supaya kita nggak bosan, ya. Nah, Bapak Ibu, kehidupan kita semua seperti piano, ya. Yang pinter main piano di sini ada atau keyboard, organ. Ada? Angkat jempolnya. Ada nggak? Saya lihat di satu-satu di sini. Ada yang angkat jempol. Oh, ada Bu Didit dari paroki saya juga hadir. Bro Freddy juga sudah hadir. Oke, Darwin juga dari lingkungan saya juga hadir. Puji nama Tuhan di sini. Oke. Ada yang bisa main musik? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kita lihat gambar ini, ya. Kita ini seperti ini. Oke.
Kehidupan adalah seperti piano, ada tuts merahnya, ada tuts putihnya, ada tuts hitamnya, ya di sini. Oke, kalau tuts yang putih nadanya mencerminkan sukacita, betul? Karena bunyinya kalau kita anggota kur seperti bunyi sopran sama tenor gitu ya, tinggi nadanya kalau yang tuts putih, ya betul? Oke. Nah, tapi kalau yang tuts hitam ya, ini rata-rata nadanya nada bass, nada alto ya gitu. Jadi kalau didengerin untuk pecah suara ya, nadanya rendah, nada duka cita di situ ya. Nah, selama kita mengarungi hidup kita, Bapak Ibu ingat bahwa selalu ada tuts hitam juga ya, ada tuts putih ya. Tuts hitam ini juga membuat musik dalam hidup kita indah. Jadi nggak monoton ya. Kalau kita kur kan juga gitu ya. Makanya alat musik juga ada nadanya ada yang besar, ada yang melengking di situ supaya indah kalau kita bergabung di situ ya. Nah, jadi dalam hidup juga ada tuts-tuts hitam yang membuat musik dalam hidup kita indah. Jadi nikmati saja perjalanan hidup kita ya. So enjoy the journey, perjalanan hidup kita juga kita nikmati. Bagaimana caranya kita bisa menikmati hidup di masa pandemi, Bu Ace? Semuanya nggak bisa kumpul-kumpul, takut kena virus, vaksin aja takut ya kan? Yang kena vaksin aja, yang udah habis vaksin aja ada yang meninggal di situ ya. Tadi ini Ibu Inlan juga bilang demam 2 hari di situ. Oke, kita lihat. Awalnya memang kita harus mengerti seperti bermain piano. Kalau mau main piano mau pinter juga harus belajar, betul? Ada pengorbanan waktu, pengorbanan biaya, dan juga pengorbanan emosi kita, tenaga kita ya. Kemudian kalau udah bisa, udah jago, wah, hati sukacita ya. Bisa kita mainkan dengan hati yang wah bisa dipanggil-panggil kemana-mana ya di situ. Oke, nah kita lihat lagi di sini. Awalnya Bapak Ibu kita juga harus belajar mengerti tentang firman Tuhan ya. Sama seperti main musik. Harus belajar. Kalau nggak belajar, kapan kita bisa mengerti Tuhan kita baik, Allah kita baik? Ya, kalau kita nggak mau baca firman Tuhan, bagaimana kita tahu dia datang dari surga turun ke dunia menjadi manusia paling hina, lahir di kandang Bethlehem, hari Natal kita rayakan, lalu besok lagi kita peringati kisah sengsaranya pekan suci. Nggak tahu. Kalau Anda selalu berkata, yes, I love you, Jesus. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Tapi nggak pernah baca surat cintanya. Saya selalu ulang-ulang, itu adalah bullshit, bohong besar. Ya, saya kalau berkata ini, saya jujur aja. Saya sering ulang-ulang ini. Ya, itu seperti lagu anak sekolah Bina Iman zaman dulu, ada lagu ciptaan salah satu teman kami juga ya, yang bunyinya begini. Kalau kita bilang, kita nyanyi ini tim pujian, I love you Jesus, deep down in my heart, I love you Jesus, deep down in my heart, talk about, think about ya, tapi I never read his love letter, that is bullshit ya. Sama kayak lagu anak sekolah minggu ya, Bu Inlan sampai ketawa ya di situ. Seperti lagu ini, BOHONG, BOHONG, bohong itu dosa, Tuhan tidak suka, TAAT taat, TAAT taat, saya mau seperti Yesus, TAAT taat. Jadi kita harus taat, belajar firman Tuhan, dan kita juga harus belajar melaksanakannya dalam hidup ya. Kemudian hidup di dalam firman Tuhan, dari logos menjadi rema, dari hanya kata-kata, kalimat, tulisan menjadi napas hidup kita yang menyatu setiap hari. Amin Bapak Ibu. Nah, itulah supaya kita tidak di dalam kekhawatiran ya. Jadi kehidupan kita jangan biarkan kekelaman dari masa lalu kita atau dari masa yang akan datang yang kita belum tahu ya. Bisa menjadi kekhawatiran, menghancurkan sukacita kita ya. Masa lalu kita yang kelam, masa yang akan datang pun yang kita belum mengerti, belum tahu, suka menimbulkan kekhawatiran. Jangan ini menghancurkan sukacita kita saat ini. Makanya doa Bapa kami itu bagus banget ya. Doa Bapa kami itu bunyinya, berilah berkat hari ini.
Nggak bisa beli berkat esok hari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, tidak. Supaya kita bisa sukacita hari ini saja Tuhan sudah berikan kita sehat, puji Tuhan ya. Kalau tetangga kita alhamdulillah di situ. Kita bisa napas dengan sehat hari ini saja. Jangan menghancurkan sukacita hari ini dengan ketakutan masa lalu, ketakutan esok hari yang kita belum tahu, Bapak Ibu. Nah, saya berikan lagi tayangan video ya. Oke, sebentar. Perhatikan ya. Yesus mengajak kita untuk melompati batu-batu di sungai. Bisa nggak ya? Kita lihat ini anak, ini sosok kita. Aduh, kayaknya nggak mungkin nih. Ntar aku kecebur ya. Tapi dia mau belajar firman Tuhan, belajar melakukan. Dia mulai belajar ambil ancang-ancang dan dia lompat di batu-batu itu hingga sampai di seberang. Dia jatuh, kecebur. Wah, dia pikir sakit. Nggak taunya dia nggak kecebur. Ada batu yang menadah dia. Dia coba terus ikut lagi Tuhan Yesus. Dan iman dia bertumbuh terus. Asal kita percaya kepada Tuhan yang menuntun jalan hidup kita. Wah, harus naik. Bisa nggak? Mampu nggak aku kecil begini naik? Tapi Tuhan Yesus terus ajak berjalan. Dia diam, mungkin dia berdoa, tangannya dia ketuk-ketuk, dia gelisah. Gimana nih sekarang? Apa yang harus aku lakukan? Aduh, khawatirnya dia sembuskan napas. Ternyata Tuhan kasih topi, kasih sarung tangan, kasih tongkat, kasih tali. Sampai juga di atas bersama Yesus, berimankan kepada Tuhan Yesus. Tapi di mana dia? Dia tidak kehilangan harapan lagi. Dia terus uber Tuhan Yesus. Aduh. Tapi aku sudah melewati selama ini. Bersama Yesus aku bisa. Jatuh. Oh, gelap. Dia pikir dia jatuh ke dalam jurang. Wah, enggak lagi deh. Yesus tolong dong, kau di mana? Oh, oke. Tuhan Yesus bilang, aku di sini, aku dapat mendengar teriakanmu. Ulurkanlah tangan kananmu, percayalah kepada aku. Hanya sedikit lagi. Oke, aku mendapatkan engkau. Nah, aku senang engkau selalu memanggil namaku, kata Tuhan Yesus. Tahukah kamu siapa yang menyelamatkan engkau? Adalah iman percaya kepada aku, ya. Oke, jadi senantiasa percaya kepada Tuhan.
Oke, bagus ya video ini, karikatur ini. Oke. Jadi tunggu sebentar, kepencet lagi. Oke. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita belajar dari tayangan dan firman tadi adalah mengenai pertolongan Tuhan kalau kita selalu percaya. Dalam hal berkat pun di masa-masa pandemi ini kita percaya ya. Makanya ayat 26 dikatakan, pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu melebihi jauh daripada burung-burung itu? Hai manusia ya. Tapi burung-burung ini juga dia berusaha terbang, enggak hanya diem di kamar yang males-malesan putus asa mutung ya, ngambek sama Tuhan, nggak mau berdoa lagi, nggak mau baca kitab suci lagi, nggak mau nolong keluarga, nggak mau nolong sesama lagi, tidak demikian halnya. Tetap seperti tadi di karikatur video tadi berusaha ya, dia sempat down sebentar tapi dia bicara, dia hembuskan napas, dia panggil nama Tuhan, dia beranjak lagi, tetap berusaha di situ ya. Nah tapi Bapak Ibu di sini kita lihat bahwa bagaimana berkat itu sudah tersedia dari Allah, tapi bagaimana memperolehnya ya. Saya tayangkan di sini supaya lebih enak dilihat. Manusia untuk mendapatkan berkat di dunia harus berusaha ya. Tapi kalau untuk mendapatkan berkat-berkat duniawi, berusahanya harus dengan keahlian, kepandaian, kepintaran dan macam-macam, harus belajar, keluar duit yang mahal. Tapi kalau misalnya kita mau minta berkat yang diperoleh oleh manusia dari Tuhan ya, bukan hanya dari dunia saja, di situ kita lihat di sini bahwa kita harus hidup di dalam Dia. Perlu keahlian atau tidak? Kalau kita minta berkat-berkat rohani yang didapat dari Tuhan, itu tidak perlu keahlian ya. Tapi berkat-berkat dunia perlu keahlian di situ. Nah, tapi apa yang perlu kita lakukan? Kita harus bisa hidup sungguh sudah benar atau belum di hadapan Tuhan. Artinya kita sudah benar hidup, nggak setara dengan firman yang Tuhan canangkan kepada kita, yang Tuhan berikan. Disuruh mengampuni, udah bisa mengampunin atau belum. Disuruh mengasihi musuh-musuh kita, udah bisa atau belum ya. Bacaan tema kedua minggu lalu tentang mengasihi musuh-musuh kita, yaitu orang Samaria yang baik hati. Dia menolong orang yang bukan dari anggotanya, bahkan bangsa Yahudi yang mengucilkan dia di situ ya. Di dalam Amsal 10 ya, Amsal 10 ayat 22 di sini dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Segala ketakutan Anda dan saya tidak akan menambahi berkat kita menjadi lebih banyak atau bahkan berkurang kesehatan kita di situ ya. Nah, berkat akan ketutup, bukannya berkat tidak turun, tapi berkat akan ketutup di sini. Tapi kita kembali ya, merasa kalau sedang begitu, ingat firman Tuhan hari ini, burung pun ya bekerja untuk mendapatkan makanan. Enggak hanya diam di sarangnya aja, dia akan mati kelaparan jatuh dari pohon ya. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu, adalah merupakan anugerah dari Allah ya. Di dalam Lukas 12 25 sampai 26 saya tayangkan di sini ya, Lukas 12 25 sampai dengan 26. Saya mau minta di sini, tunggu ya, ada yang bisa bacakan nggak nih? Sebentar. Saya lihat di sini. Mungkin Ibu Didit bisa tolong bacakan Lukas 12 25 sampai 26, Bu Didit. Siap, Bu. Oke, ini guru kita nih. Oke. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Terima kasih Bu Didit ya. Bu Didit ini sebelumnya Ketua Pemasmur MKK ya. Ini Padus, Bu, Padus. Oh, Padus ya. Ini guru juga di Apsis ya, Bu Didit ya? Dia Dika, Bu, dia Dika.
Oh, oke, dia Dika ya Dika. Terima kasih Bu Didit udah ikutan ya. Nah, Sama-sama, dari Bu. 2 ayat ini Bapak Ibu ya, kita lihat barang sehasta itu bisa nggak sih ya nambahin jalan hidup kita. Kita mau lihat satu hasta itu berapa ya. Satu hasta itu merupakan panjang lengan mulai dari sikut sampai jari tengah ya. Dari sikut sampai jari tengah itu sehasta. Ya, jadi kalau misalnya sehasta seperti itu kita mau melihat ya, lebih kurang 45 cm, lebih kurang 45 cm. Jadi sangat pendek sekali, sangat kecil dibandingkan perjalanan kita manusia. Ya, jadi dengan kekhawatiran dan kegelisahan kehidupan manusia nggak dapat memperpanjang hidup kita walaupun cuma 45 cm. Nggak mungkin ya di situ. Malah tambah bikin umur kita pendek kalau kita penuh kekhawatiran. Bukannya sehasta pendeknya, bisa pendek setahun di situ ya. Jangan ya. Jadi dengan kekhawatiran dan kegelisahan kita tidak dapat hidup sukacita. Itu yang mau diingatkan ya. Jadi semua ciptaan diperhatikan oleh Allah ya. Tadi kan bacaannya Matius, saya ambil di sini Lukas 12, 27, 29 bunyinya sama ya. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Injil Lukas ini lebih komplit bacaannya ya. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandanin Allah. Terlebih lagi, hai teman-teman, engkau orang-orang yang masih kurang percaya, engkau juga didandanin. Jadi janganlah kita mempersoalkan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum esok hari ya, dan janganlah cemas hatimu ya, karena bunga bakung tidak bekerja, tidak memintal untuk memperoleh pakaian yang melebihi jubahnya Salomo. Di situ kita lihat lagi di sini, saya garisin warna merah perkataan hai kurang orang yang kurang percaya. Banyak saya pun kadang-kadang kalau lagi banyak beban ya suka hilang gitu ya, sekilas tuh aduh momentum itu, aduh Tuhan ya. Tapi justru saya selalu bangkit lagi. Saya ingatkan lagi dengan bacaan-bacaan renungan harian yang setiap hari dibaca. Bacaan hari ini bagus. Bacaan kemarin bagus. 2 hari yang lalu bagus. Kalau Anda baca renungan gereja kita Katolik ya. 2 hari yang lalu tentang air hidup ya. Bacaan kemarin tentang bahwa kita dikatakan dari nubuat Nabi Yesaya bahwa tampillah, keluarlah dari segala permasalahan ya. Di situ kita diingatkan, jangan cemas ya teman-teman semuanya. Cara memperolehnya yaitu bangun keakraban, keintiman dengan Tuhan setiap hari. Caranya gimana? Tiap hari kita komunikasi dengan Tuhan Yesus. Begitu bangun tidur, jangan gegabah dulu teman-teman. Kadang-kadang kita bangun tidur dan langsung, aduh, gue mesti ini, aduh. Akhirnya sampai malam mau tidur, lupa deh sama firman Tuhan ya. Akhirnya malam sampai mau tidur, kita lupa ngobrol sama Tuhan di situ. Jangan. Begitu bangun tidur, melek mata, aduh, berusaha nih, tahan dulu nih ya. Penguasaan diri, buah roh nomor 9 ya. Penguasaan diri, duduk tenang dulu, bikin tanda salib, mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Terus buka buku saya, buka ruah ya. Renungan hari ini apa? Nah, di situ saya dapat firman Tuhan meneguhkan hari ini saya punya kekhawatiran. Menghilangkan hari ini saya punya kekhawatiran. Bangun keakraban dengan Tuhan setiap hari. Apalagi kita semua yang udah jadi hamba-hamba pelayan Tuhan. Aduh, kalau udah males baca firman Tuhan itu bukan pelayan lagi, bukan pelayan Tuhan ya, tapi pelayan restoran ya. Nah, karena kehadirannya melenyapkan kekhawatiran dan membuat kita semua hidup damai sejahtera. Saya pun di masa-masa ini ya, itu selalu cari kekuatan dari firman Tuhan. Makanya saya bikin, tadi Ibu Inlan udah ingetin di Japri, boleh saya bikin grup Zoom Bible sharing ya, yang nyantai aja. Di sini ada hadir ya anak-anak grup Zoom saya, itu seminggu 3 kali, sudah dari zaman pandemi bulan Maret. Jadi sudah setahun, puji Tuhan berjalan terus ya. Selasa, Kamis, Sabtu jam 8 malam. Itu rutin. Tapi ada yang entar muncul hanya hari Selasa atau hari Kamis, hari Sabtu. Paling enggak seminggu sekali hadir, komit
di dalam Zoom Bible sharing, dan juga kita curhat di situ, lalu saling mendoakan. Wah, memberikan kekuatan bagi kita semua ya di situ. Kadang mencucurkan air mata lagi bersharing, tapi dikuatkan lagi oleh sharing-sharing teman-teman ya. Di sini kehadirannya lewat teman-teman, lewat Bible surat cinta Tuhan Yesus, lewat sharing-sharing menguatkan kita. 1 Petrus 5:70 ya. 1 Petrus 5, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan kita, sebab dialah yang memelihara kamu ya. Nggak ada siapa-siapa yang memelihara kalian, teman-teman Anda semua. Dia yang memelihara kita. Saya tayangkan lagi video supaya Anda nggak bosen ya. My dears, apa yang tampak dan dapat dilihat mata, selalu ada yang tidak tampak yang menopangnya. Seperti pohon yang berbuah dan berbunga, selalu ada akar di dalam tanah yang menopangnya. Akar yang kuat dan sehat akan membuat pohon menghasilkan buah yang enak dan bunga yang cantik. Rumah yang indah juga ada fondasi yang tidak tampak yang menopangnya. Fondasi yang lemah tidak tahan guncangan dan robohlah bangunan. Hidupmu juga ditopang oleh yang tidak tampak. Jika aku yang ada di dalammu, maka yang tampak adalah hidup yang penuh kasih, damai, penuh syukur dan sukacita. Namun, jika kamu takut, gelisah, tidak mudah percaya, suka mengeluh, emosional, dan khawatir, itu bukan dari Rohku. Pastikan aku ada di dalam hidupmu untuk menopangmu. Percayalah, jika aku ada di dalammu, hidupmu tidak akan menjadi sama lagi. Aku mengasihimu. Jesus Christ. Bagus sekali, singkat, padat, ayatnya banyak ya. Nanti kalau teman-teman ada rekam di situ bisa cari ayat-ayatnya lagi ya. Hidup kita hendaklah selalu diam di dalam pokok anggur kita yang benar, yaitu Tuhan Yesus dan sabda dan firman-Nya. Maka kita akan mendapat kekuatan. Kita mau sok tahu, keluar sok kuat dari itu, kita akan mati kering. Kita mati akan ketakutan dengan segala stres hidup kita dan banyak penyakit ya. Makanya jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Ya. Dari bangun tidur ya, saya ulang ya. Ini kan di bus ya. Udah mikirin, aduh mau makan apa ya. Terus lagi makan, aduh mikirin kerjaan email ya, numpuk di situ. Udah di kantor pun masih mikirin, aduh gua mesti lembur nih, kapan istirahatnya. Di tempat tidur masih mikirin lagi, aduh ya, segala sesuatu masih terus di dalam pikirannya. Jangan ya, sukacita kita akan hilang, berkat kita juga akhirnya hilang di situ. Kita lihat di sini ya. Segala sesuatu yang indah, positif akhirnya menjadi negatif ya. Jadi nggak indah lagi, membuat badan kita pada sakit akhirnya di situ ya. Aturan bisa memacu semangat, akhirnya membuat stres tambah banyak di situ. Makanya kita buang yang negatif-negatif ya. Jadi kita harus melangkah dalam masa-masa seperti ini bijaksana di dalam firman Tuhan, kita harus lakukan. Bapak Ibu, selalu pasti ada berkat bagi yang melaksanakan firman Tuhan. Itu udah jaminan firman Tuhan. Gimana caranya Bu Aco, kok aku ikut Tuhan malah tambah melorot katanya gitu. Ya ikut Tuhannya bagaimana? Udah melakukan apa yang Tuhan perintahkan belum di situ? Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Itu udah janji Tuhan, gak bisa dibohongin. Yaitu satu, jangan menghakimi ya. Jangan menghakimi sehingga kita tidak dihakimi. Jangan suka menghukum, maka kita juga jangan dihukum ya, tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kita diampuni. Jangan simpan dendam. Udah belum kita lakukan. Berilah, maka kita akan diberi. Jangan takut memberi, kita nggak akan jatuh miskin ya di situ. Kita lihat sekarang pertanyaan reflektif dari tema ketiga kita ya. Menyatakan iman dalam perbuatan nyata ya. Yaitu pertama, bagaimana relasi persaudaraanku dengan alam ciptaan ya. Menyatakan iman juga memelihara alam ciptaan ya. Jadi enggak serakah merusak alam ciptaan Tuhan. Sebagai orang beriman, apa yang dapat kita lakukan semasa retret agung ini mewujudkan persaudaraanku dengan alam ciptaan Tuhan? Apakah kita terus merusak ya, buang sampah sembarangan, udah dibilang jangan pakai plastik, pakai styrofoam, terus masih pakai terus di situ. Kita punya pabrik plastik
pabrik styrofoam ntar nggak laku lagi ya. Nah, oke, iman ketergantungan manusia sepenuhnya kepada Tuhan ya. Kita disuruh bawa botol air, kita males, kita beli aqua plastik melulu, lalu sampah plastiknya buang sembarangan, di situ nggak didaya gunakan ya, nggak didaur ulang. Nah, walaupun dalam keadaan buruk, tetap harus punya keyakinan Tuhan menjamin hidup. Di masa pandemi ini siapa sih yang nggak khawatir? Pasti ya. Coba saya mau lihat teman-teman yang nggak pernah khawatir seujung jari pun di masa pandemi ini udah mau 2 tahun angkat jempolnya. Nah, pasti nggak ada ya, pasti nggak ada. Apalagi teman-teman tahu apa yang menimpa saya ya, dari pandemi dimulai, suami dipanggil Tuhan, banjir tanggal 1 Januari tahun 2019. Aduh, itu kalau nggak ikut Tuhan Yesus saya bisa gila benar-benar ya. Udah gitu pindahan, ini aja masih rumah kontrakan, rumah di Alfa belum bisa dibangun karena dananya juga macet-macet di situ ya. Terus sekarang lagi ngungsi, pandemi lagi. Aduh, waktu suami saya dipanggil Tuhan, saya boro-boro bisa bilang thank you Jesus ya. Aduh, saya sempat kayak gini, Tuhan kau mau apa sih? Kasih mujizat sama suami saya 5 bulan sembuh, tiba-tiba Desember stroke mendadak pecah, harus dibuka atau kepalanya, koma, nggak ketemu lagi. Siapa yang bisa bersyukur? Tapi yaitu sekarang saya bersaksi nih ya, tiap kali saya ngomong saya ceritakan ini. Saya bisa bersyukur anak-anak meneguhkan saya. Saya bisa bersyukur teman-teman banyak yang berkunjung mendoakan meneguhkan saya ya. Setelah banjir saya bilang aduh Tuhan kau baik. Banjir saya bilang baik. Kenapa? Karena Pak Boy udah nggak ada. Coba kalau dia stroke rumah banjir, astaga, ya bisa stroke di saat banjir dia, bisa dia hilang kali di saat banjir. Terus abis banjir pandemi, anak-anak bilang, aduh bener mah Tuhan baik. Kalau papa hidup nih pandemi, aduh stresnya. Kalau dia meninggal lagi pandemi, nggak ada yang ngelayat, nggak ada yang besuk, semuanya nggak bisa. Tapi papa sakit di ICU yang besuk banyak banget. 5 hari di rumah duka yang melayat penuh banyak banget. Waduh, itu benar-benar saya baru dicelikan mata saya oleh omongan anak-anak saya. Ya, waktu ngalamin, saya bilang walaupun saya di rumah duka, saya bilang saya paksakan diri saya untuk berkata terima kasih Tuhan Yesus. Tapi hati saya berkata, aduh terima kasih bagaimana gitu ya. Tapi itulah dari setiap kejadian kalau kita mau pasrah, mau berpegang teguh dalam pokok anggur yang benar, saya bisa mensyukuri itu semua dalam kesusahan-kesusahan ini. Ya, nah di dalam Yakobus 4:13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, di sana kami akan tinggal setahun berdagang mendapat untung. Tapi kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, bentar saja menguap. Nggak kelihatan. Hidup itu kayak abu, ditiup sama Tuhan juga habis kita. Ya, jadi makanya kita harus buat perencanaan. Ya, kita lihat di dalam hidup yang membuat perencanaan sungguh-sungguh kehendak Tuhan atau bukan, ya. Kalau nggak bikin perencanaan bersama Tuhan, bukan orang yang bijaksana, ya. Jadi kita selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. Sama seperti Abraham. Abraham ini selalu hidupnya ikut kehendak Allah. Makanya ketika anaknya yang udah dapat susah satu-satunya diminta, Abraham nggak ngomong apa-apa, ya. Dia nurut aja. Kejadian 12:1-2 sebagai flashback saya tayangkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, namanya belum pakai hak, belum Abraham, baru Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang kutunjuk kepadamu. Abraham udah hidup makmur, disuruh pindah ke negeri yang enggak jelas. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bagaimana disuruh pindah mulai dari nol lagi menjadi berkat bagi bangsa yang besar ya. Lalu tapi pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya di situ ya. Nah, kita lihat di sini. Abram patut makanya namanya sebagai bapak iman, bangsa yang besar, namanya jadi Abraham karena dia mengikuti kehendak Allah terus. Mengapa harus melibatkan Tuhan? Karena di dalam Yakobus 4:14 tadi dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok ya. Tadi di dalam Injil yang singkat juga kita nggak tahu apa yang terjadi, apa arti hidup kita. Hidup ini seperti uap, bentar aja lenyap ya. Saya warnain. Kamu tidak tahu, saya juga tidak tahu, Anda juga sudah tidak tahu, teman-teman tidak tahu ya di situ. Hidup ini seperti uap. Nah, kita lihat di sini ya.
Jadi sangat singkat. Mau dipakai apa hidup yang singkat ini? Kalau saya ingat kejadian saya waktu ditinggal suami juga benar-benar, saya pikir suami saya bisa berumur 70-80 tahun, enggak, cuma sampai 64 aja. Aduh, singkat banget tuh ya. Nah, saya kasih video lagi ya mengenai hidup ini ya. Inspirasi dari sebuah botol. Disimak ya tulisannya. Ada yang mau masuk tuh Bu Inlan? Iya, dari tayangan tadi bahwa kita diingatkan, sisa usia kita lakukan kebaikan, hidup diisi dengan hal yang menyenangkan Tuhan dan sesama kita, ya. Jangan sombong. Ayat 16 dikatakan, tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, tadi dalam Yakobus, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah, ya. Ingat bahwa pengetahuan, kemampuan kita terbatas, umur kita terbatas, kita nggak tahu kapan waktu kita tiba, ya. Kita mau lihat di sini sebagai refleksi terakhir, aksi nyata dari Kak Aje yang tayangkan dalam tema kita ya, mengadakan gerakan tanam pohon GTP ya, menggemakan kembali gerakan taruh sampah jadikan berkat foam. Aksi nyata ini sudah kita lakukan di gereja kita. Bagusnya kita gereja Katolik selalu memulai hal ini. Walaupun kecil, tapi dari hal kecil, kata Mother Teresa, jangan lakukan yang besar-besar. Yang hal kecil dulu kita bisa lakukan ya. Baik secara pribadi maupun dalam anggota keluarga. Upaya dan usaha dari gerakan ini sebagai bentuk pertobatan ekologis di masa retret agung kita Prapaskah hingga menjadi habitus baru dalam hidup kita sehari-hari. Gerakan ini membutuhkan komitmen pribadi dan bersama-sama sambil menyadari dan membatinkan semangat persaudaraan yang ingin hidup dihidupi dengan seluruh alam ciptaan Tuhan.
Kita sadar dan yakin bahwa Tuhan telah memelihara semua ciptaannya tanpa terkecuali. Sehingga kita pun dipanggil semakin mencintai, semakin terlibat, semakin menjadi berkat bagi seluruh alam ciptaan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Penutup saya, Anda mendapat berkat banyak tayangan video indah-indah ya. Nah, penutup ini kita mau melihat bahwa Bapak kita selalu bekerja dengan silensium ya. Dia menjaga kita, dia membuka jalan dan juga dia melegakan kita. Tapi seringkali dalam keheningan itu kita tidak mengerti. Makanya kita harus hening juga di hadapan Tuhan ya. Semua tayangan ini mengenai alam. Ada ikan, tadi ada botol, ya. Terus tadi juga ada apa tadi? Saya lupa tuh. Tentang air segala, ya. Kekuatan cinta akan menumbuhkan mujizat, kekuatan kasih ya. Hidup baru itu akan diberikan bagi setiap makhluk. Nah, ini bapaknya Arwana, dia menyimpan telur-telur anak-anaknya dalam mulutnya. Menjaganya sedemikian di dalam mulutnya sendiri selama 50 hari. Sehingga dia tidak makan selama 50 hari demi menjaga telur-telurnya. Dia tahan lapar. Dia tahu dia akan kelaparan 50 hari, tapi demi menjaga telur ini supaya bayi-bayinya bisa hidup, dia mau berkorban. Kita bayangkan 50 hari nggak bisa buka mulut. Anda 1 hari nggak buka mulut aja rasanya minta ampun. Ya, 50 hari artinya mau 2 bulan. Ya. Ini adalah kasih dari Bapak, ya, kasih seorang Bapak. Sebagai super yang dalam keheningan terus menjaga. Nah, setelah 50 hari dibuka mulutnya tuh oleh tangan manusia, keluarlah bayi-bayi arwana lebih daripada 30 ekor. Dan mereka hidup berjuang, ya. Dalam inkubatornya mereka hidup dari vitamin-vitamin kuning telur mereka. 2 minggu kemudian, nah, kuning telurnya lama-lama menyusut, mengecil. Anak-anak, nah, kau tahu bagaimana aku merawatmu hingga engkau bisa hidup dan bertumbuh, berkembang. Inilah kehidupan kita, ya. Satu hal yang harus kita ingat, yang harus kamu ingat adalah kasihku adalah kasih yang tidak berbicara, ya. Walaupun kalian ada di dalam mulutku, 1 bulan kemudian aku selalu tidak berbicara, hanya bisa melihat engkau hidup. Aku bahagia melihat kalian bisa hidup. Hanya aku tidak tahu bagaimana menceritakannya kepadamu bahwa aku mencintai kamu. Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Mungkin hanya setitik kecil perbuatan yang dapat aku lakukan untuk engkau bisa hidup di dunia ini. Yang terbaik buat engkau, anak-anakku. Ya,
Jadi bagus banget tayangan video terakhir tadi, Bapak kita di surga, kalau kita percaya pasti menjaga kita dalam keheningan, nggak perlu bicara banyak-banyak di situ. Jadi kita harus tetap percaya, dengan percaya kita menjaga lingkungan hidup kita sesuai yang difirmankan Tuhan dan tema APPKAJ kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup share screen saya sebentar. Oke. Kita tenangkan hati kita mau doa ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus untuk firman pengajaran dalam tema APP malam hari ini yang kami dapatkan. Kiranya Tuhan Yesus, kami sungguh terus bertumbuh di dalam sabda dan firman-Mu. Dari logos menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah kami terus mau taat seperti Engkau taat kepada Bapa di surga. Apa yang dicanangkan oleh gereja kami, bahwa akan kami mau belajar melakukannya. Memelihara alam ciptaan-Mu, memelihara hubungan dengan keluarga, dengan sesama, mengasihi dan mengampuni. Sehingga kami tidak perlu khawatir lagi. Biarkan Kau pakai mulut kami juga untuk terus bisa mengucapkan syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan dan kondisi. Inilah kami putra-putrimu, lingkungan Serafim dan lingkungan Mikael Paroki Santo Andreas, dan juga beberapa teman-teman dari MKK di sini dan anak-anak rohani grup Zoom saya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan sabda dan firman-Mu ini, kiranya sungguh menjadi berkat yang dapat kami bagikan kembali dalam hidup kami. Kau pakai kami semua sebagai pelayan Engkau di dalam dunia ciptaan-Mu ini. Santa Perawan Maria, Bunda Gereja kami, doakan kami, lawat kami sekeluarga kami. Hantarkan doa kami kepada Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan juga para malaikat, orang kudus, dan juga malaikat Tuhan, para malaikat serafim, malaikat surga semuanya, juga malaikat Rafael, Mikael, dan juga Gabriel, senantiasa doakan kami semua. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan terimalah ucapan salam kami, berkat kami semuanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya, teman-teman. Ya, Terima kasih Bu Acet, Terima terima kasih, kasih terima banyak. kasih. Luar biasa. Video-videonya Terima kasih. sangat menginspirasi kami ya, dari awal hingga akhir. Video pertama sangat menginspirasi banget bahwa sebenarnya tuh ya kita manusia terkadang Tuhan pada saat kita mengalami kesulitan, sebenarnya kan Tuhan sudah menyediakan tali, sarung tangan agar kita bisa memanjat. Nah, itulah manusia yang kedagingannya masih sangat banyak. Terkadang kita tidak melihat tali dan sarung tangan yang Tuhan berikan. Malah kita merasa lemah, tidak berdaya, tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Itu sangat menginspirasi banget sih buat saya. Sampai video yang terakhir, ternyata juga ya kita harus belajar diam seperti ikan arwana. Ya seperti Allah Bapa kita ya memelihara kita ya, diam sampai akhirnya menghasilkan buah-buah yang baik, menghasilkan anak-anak yang baik. Amin. Juga hidup kita itu benar-benar sama dengan seperti uap. Kita tidak tahu hidup kita mau diisi seperti apa. Tapi yang pasti Tuhan mau hidup kita itu diisi hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Ya seperti inilah ya di pandemi saat-saat pandemi ini kita semua asik berdiam diri di rumah, keasikan. Sampai kita maksudnya pertemuan APP ini aja saking asiknya